wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ustadz Muhammad Jazir yang kami hormati, Ustadz Abdullah Sunono yang kami hormati, dan juga bapak-bapak para asatidz di Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bantul, dan juga bapak-bapak para pengurus BKPRNI Kabupaten Bantul. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita menyelenggarakan agenda pembekalan dari para pengurus yang semua insya Allah dai juga dalam rangka untuk kita bersama-sama menyamakan persepsi tentang kondisi umat kita di masa pandemi ini yang butuh banyak perhatian dan apa saja yang semestinya untuk bisa kita lakukan yang tepat sesuai dengan kondisi umat yang saat sekarang ini sedang kita alami bersama. Kita merasakan bagaimana pertama secara sosial kegiatan beberapa lama ini sekitar 2-3 bulan ini bisa dikatakan ada perubahan-perubahan, bahkan bisa dikatakan berhenti dari segi ekonomi tersendat, bahkan dari segi ibadah ya, dari agamis ini juga mengalami kemandegan karena banyaknya masjid yang istilahnya ditutup untuk sementara. Sementara pada sisi yang lain, kita melihat adanya mungkin kurang seimbangan. Ada aktivitas sosial yang itu tidak sebagaimana yang kita harapkan. Di mal, di pasar terbuka, sementara di masjid banyak yang menutup, dan lain sebagainya. Nah, maka disinilah kita para dai ini diharapkan nanti bisa mengambil peran. Pasca Ramadan ini tentu banyak hal yang untuk melakukan sesuai dengan batas kewenangan ataupun ya kemampuan yang bisa kita lakukan bersama. Untuk itulah pada malam hari ini kita mengundang ya para tokoh, insya Allah akan memberikan banyak wawasan pada kita. Yang pertama, terima kasih sekali ini Bapak Ustadz Muhammad Jazir, ASP, yang beliau sudah menjadi figur tingkat nasional dalam dunia dakwah, apalagi pengelolaan kegiatan masjid. Terima kasih sekali pada Ustadz Muhammad Jazir. Kemudian juga yang kedua kepada Bapak Ustadz Abdullah Sunono selaku Ketua PWIKD ini yang nanti akan membersamai kita semuanya. Semoga forum kita pada malam hari ini nantinya akan membawa pencerahan dan kita memiliki kesiapan untuk menggarap apa yang semestinya kita lakukan bagi umat ini. Demikian sekilas yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Jazir dan juga Ustadz Nono, juga kepada Bapak-bapak pengurus KD maupun BKPRNI yang nanti dari Ustadz Jazir maupun Ustadz Nono nanti akan kita beri porsi untuk menyampaikan pokok-pokok pikir dan mungkin alternatif yang mungkin bisa diberikan untuk kita. Masing-masing kita berikan waktu sekitar 15-20 menit. Kemudian setelah itu nanti Bapak-bapak sekalian bisa menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin ada yang unek-unek ya gitu ya. Dipersilahkan. Ada juga yang mungkin menuliskan di chat, ya silahkan nanti ya. Itu terima kasih, dan untuk selanjutnya waktu yang pertama kami persilahkan ini dari Ustadz Nono sudah menyampaikan pesan pada kami. Yang pertama ini pada Ustadz Jazir, monggo Ustadz, kita mohonkan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan juga mungkin pengalaman yang selama ini sudah diberikan kepada
masyarakat yang dalam kondisi terganggu itu relevan yang seperti apa? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail wa lanabluwannakum bisyai'inal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan IKADI daerah Bantul, para PRMI yang hadir pada forum ini, dan saya hormati alhamdulillah malam ini kita dapat bersilaturahim meskipun melalui media Zoom ini, sesuai dengan apa yang diminta oleh media. Saya sampaikan, dasarnya sejak dari pemberitaan COVID-19 muncul, saya sebagai Ketua Dewan Syuro Taksi Jogokarian langsung membuat maklumat pada waktu itu untuk arahan pada jamaah dan masyarakat bahwa yang pertama kita tidak boleh takut dan yang kedua kita tidak boleh sembrono. Maka masjid tidak akan saya tutup karena masjid bukan tempat kerumunan dan masjid bukan merupakan klaster penyebar pandemi. Ya. Karena masjid kami ini masjid, bukan tempat orang sholat berjamaah saja, bukan musola. Karena kami ada database siapa jamaah kita tahu apa kegiatannya, ya, maka kita siapkan protokol yang ternyata sekarang ini menjadi konsep yang namanya era kenormalan baru. Jadi apa yang kami lakukan selama masa pandemik itu sekarang jadi panduan ya ibadah. Maka kemarin Jumat BPPD melakukan syuting rekaman di Masjid Jogokarian yang akan dijadikan acuan bagaimana mengelola masjid-masjid di masa pandemi. Jadi kami dari awal menyatakan tidak menutup masjid. Yang boleh ditutup musola. Jadi kalau masjid yang prakteknya musola silahkan ditutup. Karena itu kerumunan. Kalau masjid itu jamaah, bukan kerumunan. Itu beda. Ya. Karena di dalam jamaah itu ada manajemen keumatan, sehingga bisa diatur dengan tertib, termasuk dalam situasi COVID kita menyesuaikan dengan sebaik-baiknya apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, memang Masjid Jogokarian sudah dari 2004 kita tetapkan sebagai masjid tanggap bencana. Maka antisipasi termasuk anggaran kebencanaan itu sudah tersedia di masjid. Jadi pada saat awal COVID itu saldo dana kebencanaan kami masih di atas 200 juta. Jadi bisa langsung untuk melakukan persyaratan protokoler kesehatan sesuai dengan aturan keamanan COVID. Bahkan pada saat itu wali kota, wakil wali kota, Polres, dan dari militer datang bertanya, kenapa masjid tidak ditutup? Saya jelaskan. Ya. Oh, kalau begitu ya sebenarnya masjid-masjid itu kalau bisa begini ya tidak perlu ditutup. Jadi terlalu simplikasi karena situasi ini kemudian menutup masjid. Bahkan kemarin di webinar yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kepemimpinan Nasional yang dipelopori oleh Profesor Jawahir Tontowi, ya, juga saya sampaikan dan mendapat dukungan bahwa seharusnya bukan masjid ditutup, seharusnya kewajiban pemerintah menurut konstitusi itu menjadikan masjid mampu melindungi jamaahnya
dengan sarana-sarana kesehatan. Sehingga bukan pemerintah menyuruh masjid tutup, pemerintah menyediakan sanitasi, ruang sanitasi, termogan, dan lain sebagainya. Itu kewajiban konstitusional pemerintah terhadap masjid. Karena menutup masjid itu melanggar hak asasi manusia untuk beribadah berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar. Jadi seharusnya boleh beribadah, itu hak asasi, pemerintah berkewajiban menjaga amannya jamaah itu dari tertular. Bukan dengan menutup, dengan memberi sarana supaya jamaah itu berjamaah tetap aman. Ini secara perspektif konstitusional. Ya, maka alhamdulillah bisa berjalan baik. Karena kami berarti pengalaman sejarah. Pandemi seperti ini dalam skala nasional pernah terjadi. Tahun 1964 sampai 1967. Ya, itu wabah malaria, terutama di Jawa, termasuk Yogyakarta ini menjadi wabah yang luar biasa. Di Kampung Jogokaren ini hampir kematian itu sering sekali terjadi akibat malaria. Sehingga waktu itu ada penyemprotan massal DDT, pemasangan kelambu di rumah-rumah dan lain sebagainya, ya, pembagian pil kina, karena waktu itu sudah menjadi pandemi di tingkat nasional terutama di Jawa. Ya. Kemudian pada masa itu karena belum ada media sosial, melalui jawatan penerangan, ya penjelasan-penjelasan masih terbatas, tapi terukur karena yang memberikan penjelasan itu terkontrol. Nah, sekarang ini karena medsos, itu penjelasannya simpang siur, sehingga justru menjadi tidak proporsional di dalam itu, sehingga muncullah paranoid masyarakat menghadapi ini. Sehingga perilakunya menjadi tidak masuk akal, melampaui batas takutannya itu. Kemudian sesudah itu, bagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya jadikan pembahasan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Jadi Allah sudah menjelaskan sebenarnya, konsepnya jelas sekali, bahwa kami akan menguji kamu semuanya itu dengan al-khauf, ketakutan, rasa khawatir, rasa takut. Nah, sekarang ini Allah baru mengatakan kesalahan kita secara kolektif sebagai umat Islam Indonesia dan umat Islam dunia, kalau tidak segera memperbaiki diri, peringatan Allah menebar al-khauf melalui penyebaran COVID ini, semua orang khawatir, semua orang takut, bahkan takutnya sudah melampaui batas. Gitu. Ya. Dan kalau kita tidak segera memperbaiki diri, tidak segera islah, ya, masih berpecah belah di antara umat Islam, hal-hal yang kecil, justru hal yang besar kita biarkan, kezaliman, ya, itu tidak pernah kita tegur, ya, maka nanti akan berkembang musibah ini dari al-khauf meningkat al-ju', laparan. Ini harus kita antisipasi, ini perandai ke depan. Ya. Karena tahun 64 itu juga begitu. Begitu wabah, orang takut dengan malaria, penyakit, menyusul skubis, ya, kudik kiri pada waktu itu menyebar rata. Kemudian kelangkaan pangan. Sampai-sampai beras itu tidak ada, sangat sulit. Jadi di kampung saya ini orang yang bisa makan nasi itu tinggal keluarga-keluarga kaya saja. Keluarga yang miskin makannya bulgur, ya, katul beras masih mending agak lembut, katul jagung, bahkan ada yang makan dedak, gugik. Kemudian di Gunung Kidul bahkan orang tidak lagi punya stok tiwul, mereka makan bonggol pisang, ini disebut masa Gaber itu, mulai 64 itu. Kelaparan sehingga banyak bungurudim atau pusung lapar.
menderita pusung lapar di mana-mana. Ya, kelaparan merajalela, dan kemudian nanti meningkat. Wanaksiminan awal, yaitu kekurangan harta. Juragan-juragan, pengusaha-pengusaha batik, pengusaha tenun di Jogja semuanya gulung tikar, usaha berhenti, bangkrut di tengah kebingungan itu. Ya, misalnya di Karangkajen, Prawiro Taman, Mantri Jeron, Jogokarian, Mangkuyudan itu dulu pengusaha-pengusaha banyak gulung tikar semuanya. Ya, baru nanti setelah 3 tahun 70-an dari batik itu berganti ayam petelur, dan di akhir 70-an mulai Wisma Gajah, Airlangga buka Gesos, sekarang menjadi kawasan perhotelan semua. Itu berawal dari peristiwa yang sejenis ini, tapi dalam skala Indonesia. Ya. Dulu orang Giriloyo, Imogiri, dan orang Pajangan, Bantul itu adalah tenaga-tenaga buruh di perusahaan-perusahaan batik di sekitar Prawiro Taman, Jogokarian, Karangkajen. Tapi karena juragannya bangkrut, nah maka akhirnya malah mereka menjadi pengusaha batik sendiri, sehingga batik Jogja itu sekarang ada di Giriloyo dan ada di Pajangan. Ya, justru di pusat-pusat batik dulu nggak ada, di pusat-pusat buruhnya dulu sekarang tumbuh batik gitu. Ya, itu ekses daripada musibah yang pernah terjadi. Dan puncaknya adalah timbul kegelisahan masyarakat, makan susah. Maka pemerintah kemudian yang disalahkan. 65 muncullah tuntutan-tuntutan supaya pemerintah melakukan upaya pengadaan pangan, ya, beras, menurunkan harga bahan bakar minyak, maka muncullah Tritura. Ya. Dan berakhir tahun 1967 dengan turunnya rejim Orde Lama, Insinyur Soekarno, Bung Karno diturunkan, dan MPRS mengangkat Mayor Jenderal Soeharto sebagai penjabat presiden. Nah, sesudah itu berangsur COVID hilang. Malaria waktu itu, musibah menghilang, kemudian Pak Harto minta bantuan Amerika untuk mendatangkan beras, maka dulu yang pertama masuk dimakan rakyat tahun itu adalah beras Amerika, ya, dengan panjang-panjang dan pro itu kalau dimasak. Ya. Jadi, dan mulai ekonomi membaik. Saya tidak tahu apakah sejarah akan berulang, tandanya musibah ini hilang dengan pergantian rejim atau tidak, ini wallahu alam. Tapi kalau sejarahnya dulu begitu. Jadi hilangnya wabah itu diawali, ditandai dengan pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tetapi karena krisis pangan, apa yang terjadi? Mutasi besar-besaran dari agama Islam berpindah ke Katolik dan Kristen ini melanda paling besar. Jadi kemurtatan terbesar itu adalah di masa krisis 65-66 ini, karena orang nggak bisa makan, gereja membagi bulgur, bukan beras loh, bulgur cuma itu. Ya, mereka makan bulgur tapi pindah agama. Ya, nah. Oleh karena itu, pengalaman inilah yang saya jadikan pedoman di dalam mengelola masjid, menghadapi COVID sejak awal. Maka kami bilang, justru kalau masjid tutup, tiara, bahayanya nanti, kalau ikutan berikutnya ini, masyarakat sudah lama tidak mendapat pembekalan agama, tidak mendapat cas keagamaan rutin yang biasanya didapat di masjid, lemah mentalnya, nanti berkembang ketika tidak hanya khawatir karena pandemi, mulai kesulitan makan. Nah, kalau dulu kemudian misionaris mencukupi, banyak orang murtad. Sementara, ya bagi ustadz-ustadz itu nggak ke masjid, nggak masalah, baca buku, baca Quran. Orang awam nih yang nggak biasa ke masjid, nggak akan dia buka YouTube ngaji, ini enggak, ya, apalagi anak-anak yang biasanya TPA, ya nggak TPA, ya udah nggak ngaji. Maka Republika kemarin telah menyadarkan kita, sekarang buta huruf Al-Quran di Indonesia 85%. Ini harian Republika. Ya, dalam beberapa minggu yang lalu. Ya, di Indonesia sekarang buta huruf Al-Quran di tengah maraknya tahfidz dan macam-macam, 85% sekarang
orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Itu 195 juta jumlahnya. Ya, ini. Apalagi kalau ini panjang. Tidak mungkin ada kesadaran orang awam, anak-anak kita ini karena nggak ke masjid, terus orang tuanya ngajari ngaji di rumah, ngajari yang belum bisa, enggak akan terjadi itu. Ya. Nah, maka yang penting bahwa kita disiplin menyikapi secara medis COVID ini. Protokol kita lakukan. Yang pertama, hindari kerumunan. Sholat berjamaah itu bukan kerumunan. Kalau kerumunan itu tidak terdata, tidak tahu ini siapa, kemudian tidak bisa diatur. Nah, kalau di masjid bisa diatur. Softnya bisa diatur, kalau perlu renggang, direnggangkan. Itu bisa diatur. Masjid itu jamaah, bukan kerumunan, dan bukan klaster penyebar COVID. Selagi masjid dikelola secara baik, insya Allah itu mudah dikendalikan. Yang menjadi problem sekarang ini masjid kelasnya baru musola besar, jadi belum terkelola manajemennya dengan baik. Nah, terakhir, karena waktunya terbatas ya, ini yang perlu kita antisipasi adalah keterpurukan ekonomi. Orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Alhamdulillah justru di masa COVID ini, di masjid kita bisa menyediakan kegiatan yang memberikan penghasilan lebih 300 orang. Karena dari awal kita melihat peluang membuat masker. Masjid menyediakan kain, keluarga yang mau menjahit masker silahkan ambil bahannya di masjid, kita beri ongkos menjahit 1.500 per masker. Itu paling sedikit satu orang sehari 75 masker. Jadi penghasilannya hampir 100.000 minimal itu. Ada yang bisa 150 masker per hari. Ini 36 orang yang bekerja. Kita membuat APD dari baju hazmat, alat pelindung muka, yang mengerjakan lebih dari 50 orang. Ya, mereka mendapat penghasilan. Ongkos jahit baju hazmat itu kami kasih 20.000 per baju. Ya. Mereka bisa bekerja. Belum lagi mereka yang dirumahkan dari chef di hotel-hotel kita tampung, ayo buat bumbu, ya instan kita pasarkan. Jadi kita lebih kurang sekitar 300 yang secara langsung mendapat ganti pekerjaan, ganti kegiatan, dan ganti penghasilan dengan kegiatan yang dilaksanakan selama pandemi itu di masjid. Belum lagi kita dengan dana kebencanaan yang biasanya hanya kalau reguler itu 15 hari sekali kami bagi sembako hanya untuk 480 warga miskin. Sekarang kita tingkatkan seminggu sekali dan jumlahnya 2 kali lipat. Ya, hampir 1.000 tiap minggu kita membagi sembako kepada masyarakat. Dan Masya Allah, salah satu hikmahnya itu zakat mal Jogokarian, Masjid Jogokarian tahun yang lalu setahun hanya 1,7, justru di masa COVID itu naik menjadi 2,6 miliar, jadi naiknya 600 juta. Karena mungkin mau bayar zakat ke masjid yang lain, masjidnya pada tutup, jadi pindah ke masjid kami itu, jadi ada peningkatan 600 juta. Ya, gitu. Jadi orang termasuk BAS semuanya memperkirakan zakat akan turun. Ternyata kami malah mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Zakat mal kita tahun yang lalu hanya 1,7 miliar, tahun ini 2,3. Jadi meningkat 600 juta. Karena apa? Karena masjid berjalan. Kalau masjid kami ditutup mungkin ya nggak ada uang masuk ya. Kita buka puasa masih bisa melaksanakan setiap hari dan lain sebagainya. Tarweh, Jumat, ya. Karena kalau masjid saya ditutup itu karyawan masjidnya aja yang bekerja sebagai pekerja di masjid itu 19 orang dan semuanya kita gaji UMR. Jadi kalau harus dirumahkan bagaimana? Ya. Belum lagi yang mereka berkegiatan ekonomi terpusat di masjid itu luar biasa banyaknya berkait. Maka ketika wali kota, wakil wali kota dari Polres, dari Kodim datang menanyakan, Pak Ustadz ini masjid kok nggak ditutup? Saya jelaskan seperti ini. Bahkan saya sampaikan, bisa nggak kira-kira kelurahan mengganti peran masjid ini? Memberikan lapangan kerja pada 300 orang yang berpenghasilan sekian. Kalau bisa, tak tutup.
Tapi tanggung jawab ini diambil alih tolong oleh pemerintah. Ya, wah nggak ada APBD-nya Pak. Kami tidak pakai APBD bisa, ya, gitu. Dan itu bisa berjalan. Nah, alhamdulillah responnya positif. Malah, wah itu mesin ini bisa jadi ruang relaksasi publik kalau bisa begini. Ya, karena justru bisa memberi solusi di saat masyarakat mendapatkan tekanan musibah. Bukan menjadi bagian dari musibah yang mengkhawatirkan loh, masjid nanti jadi tempat penyebaran, ditutup saja. itu karena dia berpikir musola besar, tempat kerumunan orang sholat berjamaah, bukan orang berjamaah. Gitu loh. Konsepnya itu masjidnya masih musola, manajemennya itu manajemen musola, hanya kumpul setiap waktu sholat, tidak memikirkan kehidupan keseharian keseluruhan jamaah dengan termanage yang baik. Jadi maka alhamdulillah Jumat pertama ini langsung dari BPPD membuat rekaman pelaksanaan kita yang sebenarnya sudah rutin sejak COVID itu berjalan. Ini dibuat video, akan dibuat menjadi panduan di seluruh Indonesia. Gini loh mengelola rumah ibadah di masa COVID. Jadi menjadi model. Kalau dulu kami tutup nggak bisa menjadi model ya. Karena saya sampaikan waktu kami webinar dengan Pak Yusuf Kalla sebagai GMI, dengan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Jadi ini yang kita lakukan. Maka para dai menurut saya itu memberi penjelasan. Bahan sejarah cukup, ayat Quran cukup, bahwa pandemi ini bukan hal baru. Secara internasional ini pernah terjadi dulu misalnya ya flu Spanyol. Itu satu abad. Tapi secara nasional krisis tahun 64 sampai 67 itu saya kira masih banyak yang bisa mengalami, bisa bercerita bagaimana dulu tidak hanya takut karena penyakit, muncul kekurangan pangan, keberangkrutan usaha, ya, kemudian perpindahan agama. Ya, sekarang kita belum begitu merasakan karena mungkin gudang-gudang importer gandum masih banyak stok, importer gula, kedelai masih stok. Tapi sekarang kita tahu Amerika barangkali tidak akan mengeluarkan gandumnya untuk diekspor. Bisa satu saat langka terigu di Indonesia. Kita harus mulai dari sekarang memikirkan pengganti terigu apa. Jangan sampai para pengusaha yang berbahan terigu nanti nggak bisa jualan lagi. Nah ini masjid harus memberikan alternatif. Maka kami sekarang sedang menggerakkan ke masjid-masjid itu. Yang pertama adalah menyiapkan ya skenario jika musibah itu meningkat menjadi yang kedua tadi alju, kelangkaan pangan sehingga terjadi kelaparan. Maka terutama masjid-masjid di desa, masyarakat dan jamaah masjid di desa, kalau perlu dimodali dengan kas masjid, disuruh menanam bahan-bahan pangan, ketela, ya maksudnya ketela rambat itu kan paling 3 bulan, 4 bulan, singkong, jangan sampai ada halaman yang tidak bisa menghasilkan pangan, pisang, ya kalau nanti terjadi krisis pangan, kita ada antisipasi, ya lahan-lahan nganggur di desa-desa itu oleh dai-dai gerakkan, ditanami bahan pangan, ya jangan sampai 3-4 bulan kalau terjadi krisis ini sampai seperti tahun 64, ya tidak akan banyak orang kelaparan. Ya, masjid harus menjadi penggerak ketahanan pangan di masa COVID. Jadi kami alhamdulillah punya sawah wakaf dan juga di sekitar tanah wakaf yang ada di daerah Moyuten ini mau kita kalau nggak dimanfaatkan kita sewa, ya masjid harus punya sawah. Karena kami tiap setengah bulan di luar masa pandemi membagi sembako termasuk dalamnya beras dan yang kami berikan itu beras yang baik. Ya, nah kita punya sawah bisa mengurangi beban. Ya, jadi kita mungkin akan perluas membeli sawah lagi supaya jamaah itu punya lumbung pangan melalui sawahnya masjid. Ya, jadi ini mengantisipasi kalau pandemi ini tidak hanya berakhir di al-khauf, ya, menyebarnya rasa khawatir dan takut, tapi nanti bisa meningkat ke aljo, terjadinya kekurangan pangan, bisa meningkat wa naqsi minal amwal,
bangkrutnya perusahaan-perusahaan, orang kaya jadi miskin, ya. Ini sudah terjadi, pengusaha-pengusaha besar kerugiannya luar biasa. Saya kemarin kedatangan tamu seorang pengusaha ya Muslim, dia sampaikan saya hanya dalam 2 bulan COVID ini Pak, rugi saya sudah 78 miliar. Ya, mau usaha apa ini Pak Ustadz? Maka saya rangkul, ayo sekarang kita kulaan sembako, kita menjual ke masjid-masjid sembako yang murah sehingga jamaah kita mendapat sembako yang berkualitas dengan murah. Kita bisa nanti kalau ada jamaah atau masjid yang ingin bergabung dengan BUMM ini, Badan Usaha Milik Masjid, silakan menghubungi saya. Karena kita kulak itu dalam skala besar. Misalnya kita beli beras itu langsung 500 ton, sehingga harga kita murah ya gitu. Sehingga bisa masjid-masjid malah bisa menjadi tempat bakul-bakul di sekitar masjid kulaan gitu, karena harganya murah. Ya, kita beli beras langsung ke Bulog Pusat di Jakarta sana juga ratusan ton kita beli, jadi kita bisa dapat harga murah, telur dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita mengantisipasi persoalan kedua nanti yang terjadi adalah pangan. Kalau tidak segera ada perbaikan. Kemudian yang ketiga adalah runtuhnya pilar-pilar usaha. Munculnya orang-orang yang mengalami kebangkrutan usaha. Ya, nanti banyak orang stres, orang bingung karena usaha apa-apa mandek gitu ya. Jadi ini akan menjadi masalah. Ya. Jadi kalau itu sudah terjadi nanti muncul lagi tritura seperti zaman 66 itu ya. Akhirnya 3 tuntutan rakyat, turunkan harga beras, ya, turunkan BBM, retul kabinet, AMPRA, dan bubarkan PKI. Akhirnya Soekarno turun. Berakhirlah rejim dan sesudah itu wabah hilang, gitu ya, memasuki masa normal. Gitu. Saya nggak tahu apakah akan berjalan proses seperti sejarah dulu, seperti yang digambarkan Quran tadi, dari al-khauf, al-ju', wa naqsi minal amwal wal-anfus, akhirnya wasamarat. Banyak orang kehilangan harapan, ya. Kalau dulu munculnya bunuh diri di mana-mana, ya. Sampai di Gunung Kidul itu menjadi legenda namanya Pulung Gantung, ya. Jadi sampai sekarang ada musim-musim krisis tertentu di Gunung Kidul meningkat bunuh diri. Itu di masa dulu situasi seperti ini, Gunung Kidul itu bunuh diri itu sangat tinggi sekali. Jadi ini bukan hal baru, sekali lagi, pandemi ini bukan yang baru sekali ini terjadi. Di tingkat internasional itu boleh dikatakan setiap 100 tahun sekali. Tapi di tingkat nasional kita baru tahun 64 sampai 67 kita mengalami itu. Nah, mudah-mudahan sejarah itu menjadi pelajaran untuk para dai dan pengurus masjid melakukan program-program penyelamatan umat. Bagaimana ketika harus menghadapi kesulitan pangan. Saya itu mohon maaf ya, banyak sekali SMS teman-teman Ustadz itu. Ustadz, ini kan Anda ada majelis-majelis yang undang, bahkan imam-imam hafidh Quran menghubungi saya banyak. Ustadz, saya ini semua jadwal imam Ramadan batal semua, ya gitu. Otomatis berdampak pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga para ustadz, ya gitu. Saya pinjam saja lah untuk hidup bulan ini. Oh banyak sekali itu, benar. Sehingga saya menghubungi teman-teman, ayo coba kita pikirkan ustadz-ustadz ini yang sekarang mengalami krisis. Ya, nah, kalau ustadz-ustadz yang punya kegiatan ekonomi lain atau ustadz yang jadi PNS atau ustadz yang mantap, ya, makan tabungan karena masih punya tabungan. Tapi tidak sedikit ustadz-ustadz sekarang yang tidak punya penghasilan. Ini banyak sekali saya karena dihubungi langsung oleh para ustadz yang mengalami penderitaan seperti ini. Tidak ada undangan. Biasanya lumayan itu khotbah Jumat di mana-mana. Sekarang khotbah Jumat banyak yang libur. Kemudian ceramah-ceramah, biasanya jadwalnya padat pagi, sore, siang, malam. Sekarang nggak ada jadwal, ya. Nah, biasanya ngisi di kantor-kantor, juga kantor-kantor tidak ada, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai terjadi krisis ini panjang, kemudian ada ustadz menjadi korban disantuni oleh pihak lain karena mengalami situasi ekonomi yang berat, maka saya kira IKADI dan BKPRMI yang punya basis ini harus merencanakan, paling tidak 3 tahun ke depan, karena dampak
kalau kita belajar dari tahun 60 krisis itu, dimulai tahun 64, ketika Soekarno mencanangkan poros Jakarta-Peking, dimulai dari pidato Takari, kemudian pidato Gesuri, ya, Genta Suara Revolusi, Takari tahun-tahun berdiri di atas kaki sendiri, tahun-tahun ketika Indonesia terus mengadakan hubungan khusus dengan Cina, waktu itu disebut poros Jakarta-Peking, kita menjadi miskin, jadi bangkrut, jadi melarat, ya, karena di embargo oleh negara-negara barat sebagai musuh komunis waktu itu. Nah, saya khawatir kalau sejarah berulang gitu ya. Nah, jadi nanti itu nggak tahan rakyat. Nah, kalau pada tahun 67 berakhirnya musibah ditandai dengan pergantian kekuasaan, yaitu turunnya Bung Karno dan Orde Lama diganti naiknya Pak Harto dan munculnya Orde Baru sebagai penanda era normal baru, yaitu bukan hanya new normal, tapi juga new presiden pada waktu itu ya. Jadi saya tidak bicara politik hari ini, saya bicara sejarah berkait dengan krisis yang pernah terjadi di masa yang lampau yang pernah kita alami. Maka jangan terulang, terjadi pemurtatan karena krisis ini, maka masjid dan para dai harus mengantisipasi program 3 tahun ke depan. Yang pertama, siapkan ketahanan pangan jamaah. Masjid harus menjadi lumbung makan jamaah. Jadi kalau jamaah yang tidak bisa makan, masjid bisa menyediakan. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, usahakan masjid tempat startup usaha. Bagaimana justru seperti ini, jamaah masjid mulai menjadi pengusaha-pengusaha baru merintis. Di saat pengusaha-pengusaha besar tumbang, pengusaha-pengusaha pemula ini lahir, dan itu lahir dari masjid. Nah, saya kira program inilah yang harus menjadi fokus kita dalam 3 tahun, karena pengalaman yang lalu juga itu terjadi 3 tahun. 64, 65, 66, 67 kita baru selesai menghadapi wabah yang tadi berakhir dengan new normal dan orde baru, bukan hanya normal baru tapi juga orde baru, presiden baru pada waktu itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.